Din buka. Ah, Buka Iya kamera. kan. Selamat siang Ibu Ren, apa kabar? selamat siang juga Ibu Vera. Kabarnya baik Ibu Vera. Bagaimana dengan Ibu Vera sendiri? Puji Tuhan Ibu, saya juga kabar baik. Oh ya Bu, barusan saya cek HP-nya ada masuk WA nih dari Ibu. Dan sekarang saya menuju ke sini menemui Ibu. Kira-kira apa ya maksud Ibu WhatsApp saya tadi? Iya, jadi begini Bu Vera, saya kemarin itu WA Ibu Vera, saya mau ceritakan sedikit tentang anak wali saya yang satu orang, mereka berjumlah 19 orang, terus yang satu orangnya ini sulit sekali dalam hal membaca, padahal sebelum kami memulai pembelajaran inti itu 15 menit itu saya memberikan mereka buku bahasa Indonesia untuk mereka membaca. Begitu Ibu Vera. Oh, begitu ya Ibu. Kira-kira menurut Ibu dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini, kira-kira apa yang melatar belakangi anak-anak tersebut atau satu anak tersebut itu berlaku demikian? Mungkin ada apa begitu kalau menurut ibunya? Begini Ibu Vera, setelah saya mendekati dia secara uh, pribadi dan juga saya mencari tahu dengan di lingkungan rumahnya itu ternyata di rumah itu dia kurang bimbingan dari orang tuanya. Sementara di sekolah kan waktu kita hanya berapa jam saja. Kalau di rumah uh, waktu mereka itu lebih banyak, ternyata orang tuanya itu tidak pernah membimbing, padahal sebelumnya itu saya sudah memberitahukan lewat anak tersebut. Begitu Ibu Vera. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira selain itu, selain faktor orang tua dari rumah anak tersebut, apakah ada faktor lain, Ibu? Iya Ibu Vera, mungkin faktor lain itu mungkin kemauan dari dirinya sendiri untuk mau berubah seperti teman-temannya itu tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Terus mungkin kalau di rumah itu lebih banyak bermain daripada dia mau belajar untuk bisa sedikit membaca lah begitu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, menurut Ibu tadi ada dua faktor. Yang pertama itu dari keluarganya, secara khusus dari orang tua. Kemudian yang berikut dari kemauan anak tersebut. Apakah ada lagi, Bu, selain itu? Sejauh ini hanya itu yang saya bisa Ibu uh, apa bisa mencari tahu dari faktornya itu anak. Yakin, Bu, hanya itu. Iya Ibu, yakin sekali Ibu. Baiklah, Bu, kalau memang demikian idealnya. Kemudian selanjutnya itu kira-kira menurut Ibu solusinya bagaimana ya Bu ya mengatasi anak tersebut? Iya, selanjutnya itu Ibu, solusi yang saya berikan itu mungkin dalam hal pembelajaran di dalam kelas ini, dalam hal terutama dalam hal literasi, mungkin dia bosan dengan cara yang saya berikan tadi, misalnya memberikan mereka buku bacaan sebelum memulai pembelajaran inti. Jadi setelah itu saya memikirkan untuk memberi solusi mungkin dengan cara memberikan atau membawa dia belajar keluar dari ruangan. Terus saya akan melakukan pendekatan secara pribadi atau membimbing dia secara khusus di luar ruangan. Begitu Ibu Vera. Wah, bagus sekali ya Bu ya solusi yang Ibu ingin lakukan. Eh, Kira-kira nih ya Bu ya, kira-kira minggu ini Ibu ada tugas lagi di kelas anak tersebut. Ibu bimbing lagi di kelasnya, kemudian menemukan anak tersebut dalam kondisi yang sama nih Bu, masih tetap seperti itu. Kira-kira rencana Ibu yang pertama kali Ibu lakukan itu seperti apa? Kemudian selanjutnya seperti apa Ibu? Iya, mungkin kalau uh, cara yang pertama tadi saya mungkin dengan cara yang mungkin kalau dengan cara pertama tadi tidak berhasil,
saya akan mendekati kedua orang tuanya untuk berbicara bersama-sama dengan mereka untuk melakukan kerjasama dalam membimbing anak tersebut supaya kita ada kerjasama guru dan orang tua, begitu Ibu Vera. Ada lagi Bu selain kerjasama dengan orang tua? Iya Ibu, nanti ke depannya saya merencanakan untuk berkolaborasi dengan teman sebayanya yang di dalam kelas atau dengan kakak kelasnya yang lancar membaca. Misalnya mereka, saya menyuruh mereka untuk membimbing anak tersebut, tetapi saya masih memfasilitasi mereka dalam membimbing anak tersebut, tidak lepas mereka sendiri. Mungkin dengan teman sebayanya dia akan lebih rileks tanpa ada beban dengan apa ada saya, begitu. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya, untuk rencananya tadi Ibu sampaikan sudah sangat bagus, pendekatan dengan orang tua, kemudian tutor teman sebaya itu luar biasa bagus sekali Ibu ya, karena seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kadang anak itu takut sama gurunya sehingga dengan bimbingan teman juga dia bisa mungkin termotivasi untuk belajar membacanya itu agak termotivasi ya Bu ya. Ya, bagus sekali, Bu. Selanjutnya begini ya, Bu, ya, misalnya sekarang ini situasi yang Ibu hadapi, kemudian solusi yang sudah Ibu tawarkan, jika direntangkan dengan angka nih, Bu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu sekarang berada di skala yang angka berapa ya, Bu, ya? Iya Bu, kalau dari posisi rentan angka dari 0 sampai 10 itu Ibu, saya posisinya berada di angka 7 Ibu. Baik, luar biasa Ibu sudah memilih angka 7 ya Bu ya. Berarti kalau angka 7 itu ya luar biasa Ibu, dengan masalah yang sudah Ibu sampaikan tadi. Tidak terasa ya Bu ya, sebentar lagi waktu kita, selesai ini. Terakhir nih Bu, terakhir. Baik, eee, kira-kira apa nih Bu yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini? Setelah sesi coaching kita ini, ada apa yang akan Ibu lakukan nih Bu? Setelah sesi coaching ini Bu, saya akan merefleksikan diri dengan apa yang saya sudah berbicara dengan Ibu, terus apa yang solusi Ibu berikan, saya akan menerapkan itu nanti. Iya, bagus sekali. Ibu sendiri bisa ingin menerapkan solusi yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu sendiri. Baik, sebelum mengakhiri pembicaraan ini, Ibu, kira-kira mungkin ada kata kunci atau kalimat kunci atau inti dari percakapan kita yang Ibu bisa petik hari ini, Ibu, siang ini khususnya? Boleh disampaikan, Bu? Iya, kata kunci atau yang saya petik setelah kita berbincang hari ini Ibu, saya merasa termotivasi dan juga beban atau apa yang saya tidak puaskan selama ini dengan anak ini, saya bisa berbagi dengan Ibu hari ini. Jadi saya lega sekali Ibu. Iya, baik. Terima kasih ya, Bu, ya. Tetap semangat ya, Bu. Iya, sama-sama Ibu Vera. Ya, Terima kasih banyak juga sudah ya Ibu. meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan hati saya. Iya, baik. Ya. Selamat siang ya, Bu, ya. Selamat berlanjutkan aktivitas. Iya, selamat siang juga Ibu Vera. Iya, terima kasih. Selesai nih Pak Engel. Silakan observernya menyampaikan feedbacknya. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih sudah melakukan coaching Ibu untuk sesi pertama. Tinggal nanti sesi kedua. Kalau untuk alurnya sudah mantap Ibu, tetapi kesannya masih terlalu tegang Ibu. Apalagi Bu Renar, jadi kayak model apa? Biasanya kan cerita kasus itu kan apa namanya dia dengan suasana yang enjoy lah. Terus pada akhirnya kan artinya kan diskusi. Terus masih kelihatan tegangnya Ibu. Jadi apa namanya? Belum terlalu rileks untuk menyampaikan apa namanya? Kasus yang disampaikan. Terus sedikit senyum lah minimal kan apa namanya? Jadikan teman. Ibu Vera juga sama, jadi Ibu Renar juga, jadi seperti itu. Mungkin untuk sementara seperti itu Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Oke, silakan Ibu.
Ada mau Izin bertanya diceritakan? Pak, masih Iya, masih ya. direkam ini Pak, Masih penyampaian masih. ininya? Ya, sementara direkam. Oh iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa toh Pak, bagus prosesnya ini toh, tidak apa-apa Iya, sambil rekam yang kita sampaikan observasi iya toh? ya. Iya kan Oh harus iya, baik. disampaikan oleh observernya toh nanti kan Iyo iyo. supaya kelihatan bahwa betul-betul kita melakukan kegiatan ini dan sedikit ada umpan balik lah, ada feedbacknya. Oh iya iya, mau tanya Oke, itu mungkin tadi. Iyo. berikut mungkin dari Ibu Renar mungkin bisa apa Iya iya. ganti posisi. Oh lanjut, lanjut Oke, deh. oke. Atau Ya sedikit, lanjut lagi kah? Ya, oh ya, iya, boleh. saya mau sampaikan sedikit, yuk izin. Mungkin dari Ibu Rennya karena posisi dia itu sedang dalam masalah sehingga kelihatan tegang atau bagaimana? Iya, Karena kita kan Iya, bisa jadi. Iya. acting tuh atau bagaimana acting begini Kak, kan dianya kan punya masalah sehingga dari dianya tegang atau bagaimana Pak Guru? Tapi terlalu apakah Ibu? Artinya kan minimal setelah kasih solusi kan minimal apa? Ya kita diskusi Kalau curhat ini kan. senyum. Oh oh Tidak iya, iya. terlalu iya. apa Pengaruh kah? kayak model Ada anak-anak yang Iya. lalu Pengaruhnya lalang tadi tuh. anak-anak yang lalu lalang makanya dia emosi. Saya lihat tadi dia pukul tidak anaknya ke belakang. tidak masalah Ibu, biar dan ada anak juga tidak masalah. Jangan sampai nanti kan minimal anak tahu Ganggu lah kita lagi konsentrasi itu, Pak. Oh tidak iya apa-apa iya, Le. bagus iya. Tidak apa-apa, asli supaya Iya, mereka bisa aman lihat tuh. juga di sana. Mantap. Oke. Oh iya, bagaimana lanjut saja sudah ya? Oke, lanjut. Hanya kamera Iya, baik. dibuka lah biar kita tahu dia punya itu Lanjut, terus lanjut Ibu Iya, Justin iya. juga sama kameranya tolong dibuka. Saya buka kamera tadi Pak Guru. Bukan yang sekarang Ya nih biar baik lanjut sudah. atau. Ya sekarang. Oh iya iya, yang sekarang yoga, yuk. Oke. Oke. Baik, saya lagi ya. Ya. Mulai. Ibu Justin kameranya. Oke, mantap. Hanya tidak lihat muka, yang lihat baju. Cahaya lampu, Ibu, terlalu di muka Oke, itu. siap. Sudah? Ya, siap, Silakan. siap. Silakan Ibu Ren, yuk. Ya. Selamat siang, Ibu Vera. Bagaimana kabarnya, Ibu? Selamat siang Ibu Ren, kabar baik Bu, puji Tuhan Bu. Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan juga, Ibu Vera, kabarnya baik, Bu. Oh iya, maaf Ibu Vera. Kemarin Ibu Vera telepon saya itu, saya tidak sempat angkat karena yang sulung ini ada pegang HP, dia tidak memberitahukan saya bahwa Ibu ada telepon. Kira-kira Ibu telepon itu ada perlu apa ya? Oh iya, baik Bu. Yang pertama saya mohon maaf ya Bu ya, karena kemarin itu saya mengganggu mungkin kesibukan Ibu. Begini Bu, tujuan saya menelpon Ibu kemarin itu saya ingin mohon izin minta waktu Ibu untuk bisa mendengarkan curahan hati saya Ibu. Begini Bu, saya ini sedang ada masalah dengan peserta didik saya. Masalahnya itu Ibu, setiap kali saya les, kebetulan saya lesnya di kelas 9 Ibu, kami masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi anak-anak itu harusnya ada kamus setiap kali les, tetapi pada kenyataannya anak-anak saya itu Ibu yang kelas 9A itu hampir seperempatnya tidak bawa kamus Ibu. Jadi saya merasa marah, kemudian saya juga merasa jengkel terhadap mereka Ibu. Lalu saya memilih untuk keluar kelas Ibu. Daripada saya marah-marah di depan mereka, lebih baik saya memilih untuk keluar sebentar. Demikian Ibu. Oh begitu ya Ibu Vera. Apakah sebelumnya itu Ibu Vera sudah memberitahukan mereka kalau tiap kali ada pembelajaran bahasa Inggris itu harus anak-anak harus membawa kamus? Iya Ibu. Jadi anak-anak yang sekarang kelas 9 itu Ibu, saya sudah bersama mereka itu sejak mereka kelas 7. Jadi perlakuan yang sama Ibu dari kelas 7. Kemudian anak-anak yang sama terus yang seperti itu. Makanya saya agak marah dan memilih untuk keluar kelas. Kemudian Ibu, anak-anak tersebut seolah merasa tidak punya beban. Saya juga sering kali mengingatkan, bahkan saya juga meminta bantuan wali kelasnya, kemudian guru BP untuk mengingatkan mereka. Tapi sama saja Ibu, makanya saya marah sekali. Ya, demikian Ibu. Oh iya baik Ibu Vera.
teruskan kita sekarang tidak boleh memberikan anak-anak itu hukuman atau sanksi. Kalau boleh tahu apa yang Ibu Vera apa yang tidak membawa kamus itu solusinya untuk mereka itu seperti apa, Bu Vera? Boleh saya tahu? Ya, baik Ibu. Kembali ke pernyataan Ibu tadi bahwa anak-anak itu tidak boleh kita menggunakan kekerasan. Jadi Ibu, hal yang saya lakukan itu yang pertama itu Ibu, saya menerapkan pembelajaran KSE Ibu. Jadi menghadapi mereka selama ini sudah mempelajari modul KSE itu atau PSE itu Ibu, saya tarik nafas panjang, saya melakukan teknik stop itu di dalam kelas, tapi saya tidak pejamkan mata, saya hanya, ambil tarik nafas, lepas, kemudian saya memilih keluar kelas. Daripada saya marah-marah di depan mereka, lebih baik saya memilih untuk keluar sebentar. Itu yang pertama Ibu solusinya. Kemudian yang kedua, saya memanfaatkan, teman-teman yang membawa kamus itu terpaksa itu teman lainnya itu saya gabungkan mereka ke teman yang ada kamus. Kemudian juga saya perbanyak, materi saya menggunakan, kopian itu Ibu, supaya mempermudah mereka untuk ketika mereka itu membutuhkan, kata-kata yang harusnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti itu Ibu. Juga, penambahan penggunaan media lainnya yang mendukung pembelajaran bahasa Inggris mereka Ibu. Oh iya Bu, baik terima kasih luar biasa sekali solusinya yang Ibu berikan tadi. Baik Ibu Vera, karena ini kita punya percakapan yang singkat karena waktu juga. Jadi apa yang Ibu Vera inginkan dari obrolan kita hari ini? Ya, baik. Yang saya inginkan Ibu agar hal ini yang sudah saya ceritakan kepada Ibu ini tidak menjadi persoalan bagi saya, tidak menjadi beban bagi saya, Ibu. Saya ingin setelah saya bercerita dengan Ibu semuanya jadi plong, semuanya menjadi aman. Jadi saya tidak lagi berpikir atau menjadikan ini sebuah beban. Jadi saya berharap setelah konsultasi ini segala kecemasan saya, rasa marah saya terhadap anak-anak saya hilang. Yang ada hanya aura-aura positif saja Ibu. Demikian Ibu. Oke baik Ibu. Eh, Ibu Vera kira-kira misalnya dari rentan angka 0 sampai 10 ini masalahnya Ibu tadi, kira-kira Ibu Vera ini sudah berada di angka berapa ini Ibu? Ya baik Ibu, untuk skala rentangannya itu Ibu, saya masih berada di angka 7 Ibu. Saat ini saya berada di angka 7 Ibu. Iya Ibu, semoga anak-anak juga bisa lebih eh, antusias lagi untuk bisa membawa kamu saat pelajaran bahasa Inggris berlangsung, bukan hanya pembelajaran bahasa Inggris tapi pelajaran lain juga ya Ibu Vera. Iya Bu, saya juga berharap demikian Ibu. Iya, Ibu Vera kira-kira dari percakapan kita siang ini apa yang Ibu bisa simpulkan dari percakapan singkat kita ini? Ya baik Ibu, hal yang bisa saya simpulkan itu Ibu, yang pertama itu dengan berbagi kita bisa merasa lebih nyaman, kita bisa merasa lebih tenang. Ya, karena ada yang bisa mendengarkan kita. Kemudian yang kedua terkait persoalan yang saya hadapi itu Ibu, eh, saya bisa memetik maknanya itu bahwa emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian apa yang sudah kita pelajari di modul-modul sebelumnya bisa membantu kita untuk mengimplementasikannya di dalam kelas seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu tadi. Kemudian yang ketiga Ibu, hal yang saya petik itu ternyata 1-2 orang saja anak yang tidak membawa kamus itu Ibu tidak menjadi masalah karena masih bisa punya solusi dengan menggabungkan mereka dengan siswa lain, kemudian memperbanyak media dan yang berikut memperbanyak lembar kerjanya atau ya ringkasan materinya seperti itu Ibu. Jadi itu poin-poin yang saya petik dari percakapan kita siang ini. Ya, luar biasa sekali Ibu Vera. Ibu Vera, saya ingin mendengarkan lagi cerita-cerita dari Ibu Vera untuk minggu-minggu berikutnya lagi ya Ibu Vera. Semoga tetap semangat dan tetap ingin berbagi atau misalnya ada
permasalahan dalam proses pembelajaran bisa diceritakan lagi dengan saya. Ya, baik Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curahan hati saya, Ibu. Baik. Iya, baik Ibu. Kas- Maaf, Ibu bisa minta solusi dari Ibu. Mungkin Ibu punya masukan untuk saya itu, Ibu. Iya Ibu, baik solusi dari saya Ibu, untuk kedepannya semoga Ibu lebih semangat lagi dalam belajar, dalam hal proses pembelajaran dengan anak-anak, walaupun anak-anak masih istilahnya melaban lah atau masih pandai untuk membawa kamus tadi. Semoga dengan anak-anak yang begitu Ibu tidak menjadi putus asa, semoga tetap semangat. Ya, baik. Terima kasih Ya, Ibu. Selamat sama-sama siang Ibu. Ibu. Selamat Salam siang. buat keluarga di rumah. Iya, selamat siang. Ya. Ya. Bagaimana yang Pak Engel pengamatnya atau Ibu Justin tadi? Ibu Justin sudah ya? Ibu Oh Justin iya, Ibu pengamat. Justin, bagaimana pengamatannya dari pengamatan Ibu Justin untuk kami dua ini tadi? Saya. Baik, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari hasil pengamatannya tadi sudah menunjukkan alur dan tujuan yang harus disampaikan itu tadi sudah pas. Saya berharap semoga kalau ada masalah seperti ini kita harus saling membagi seperti apa yang sudah kita praktekkan atau apa yang sudah kita lakukan. Sekian saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Engel. Oke, mungkin terima kasih Bu. Mungkin sebentar, mungkin terakhir baru kita lebih apa ya, soal apa namanya saling feedback lah dari penampilan yang baru disajikan tadi, yang baru ditampilkan dari Ibu Renner dan Ibu Vera. Mungkin kita lanjut dengan sesi berikut antara saya dan Ibu Justin. Nanti tinggal Ibu Justin mau pilih coach atau coachi supaya nanti kita bisa lanjut Ibu. Nanti terakhir mungkin Ibu Vera kita baru diskusi panjang lebar soal kekurangan ataupun kelebihan yang kita alami, yang terjadi, supaya nanti kita bisa diskusi banyak lah seperti itu. Mungkin itu saja. Kita lanjut dengan diskusi berikut, percakapan berikut. Yuk lanjut ya. Pak Ertus dengan Ibu Justin, pengamatnya saya atau Ibu ini, Ren? Yang pertama. Terserah Ibu berdua saja, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Sabar. Sekarang coachingnya siapa Ibu? Biar Pak Engel saja. Saya coach ya? Oke, Ya. saya coach. Nanti pengamatnya Ibu Renner dan Ibu Vera, supaya nanti diminta tanggapan ataupun masukan terkait dengan apa yang didiskusikan ini. Yuk. Ya. Yuk. Oke, selamat sore Ibu Justin. Selamat siang, mohon maaf. Selamat siang karena gelap di luar ini, pengaruh mendung Ibu, jadi sapanya salah. Jadi selamat siang Ibu Justin. Ya, selamat siang Pak Engel Bertus. Ya, oke. Jadi Ibu Justin, terima kasih sudah menghubungi saya. Jadi mohon maaf mungkin terlambat saya buka WA-nya. Tapi puji Tuhan pada hari ini saya masih ada waktu dan saya ingin mendengarkan kira-kira maksud dari WA Ibu Justin itu apa yang mau diceritakan Ibu. Mungkin sekarang saya kasih kesempatan untuk Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu mau ceritakan kepada saya Ibu. Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Begini Pak, saya ini memanggil Pak Ertus tadi untuk curhat tentang anak wali saya, di mana anak wali saya ini sering datang terlambat ke sekolah, gitu Pak. Oh ya, ingin mencerita curhat ya Ibu ceritanya ini. Iya Curhat Pak, anak ya. walinya Ibu terlambat datang sekolah ya. Mungkin bisa Iya, Pak. diceritakan lebih lanjut Ibu, kira-kira yang hobi datang terlambat itu di sekolah itu ada berapa anak walinya Ibu?
Jumlah Kalau seluruhnya ada sapunya berapa? khusus untuk sapunya itu anak walinya berjumlah 24 siswa, 24 orang. Dari 24 orang itu Pak, mereka itu tinggal di kampung yang berbeda-beda. Ada yang cukup jarak tempuh sekolah dengan tempat tinggal mereka itu sangat jauh. Itu yang pertama. Yang pertama yang membuat siswa itu memang tidak semua siswa itu datang terlambat ke sekolah. Ada satu anak saja yang sering datang terlambat ke sekolah karena tempuh atau tempat tinggalnya itu cukup jauh, kira-kira 2 kilo dari tempat tinggalnya ke sekolah. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kalau pulang sekolah maklumlah Pak, karena kami di sini ini sekolah di kampung. Kalau anak sekolah sudah pulang, mereka selalu membantu pekerjaan orang tua, seperti ke sawah, sehingga mereka capek dan terlambat bangun untuk datang ke sekolah, Pak. Begitu. Oh ya, izin Ibu, saya tangkap jadi dari 28 tadi memang tidak semua ya Ibu. Ya, bukan Tidak 28, semua, 24, Pak. ya dari 24 tadi tidak semua yang datang terlambat. Yang saya tangkap Ya, tadi tidak dapat datang terlambat itu karena jaraknya yang ada yang jauh, terus pulang sekolah kadang bantu orang tua, sehingga nanti tidur malam dan bangun pagi bisa bisa terlambat dan dengan sendirinya pasti ke sekolahnya juga terlambat Ibu ya, betul ya? ya, iya Pak, ya, ya. Oke, Ibu, mungkin eh, kira-kira apa yang Ibu mau dari diskusi ini kira-kira? Apa yang Ibu mau Eh, dari diskusi kita eh, sebentar ini? Baik Pak, cara saya itu Pak Engel, di sekolah saya itu untuk anak yang datang terlambat itu tadi selalu memberikan nasihat yang positif untuk peserta yang datang terlambat, di mana saya juga melakukan kunjungan rumah, karena itu adalah salah satu tanggung jawab wali kelas. Wali kelas ini ibaratnya ganti orang tua siswa. Karena kami di sini punya kebiasaan ketika siswa menghadapi masalah, maka maka yang menjadi tanggung jawab itu yang pertama itu adalah selain orang tua mereka di rumah adalah wali kelas, kunjungan rumah untuk berbicara selain mendekatkan kepada siswa tersebut dan juga untuk mendekatkan kepada kedua orang tua tersebut, Pak. Begitu. Oh, luar biasa Ibu, luar biasa. Pengorbanannya itu luar biasa. Kunjungan rumah, terus ya puji Tuhan jadi sampai di rumah pasti kan bertemu dengan anaknya, orang tuanya. Ya, orang tuanya Kira-kira ya. sejauh ini Ibu yang Ibu sudah lakukan kunjungan rumah, kira-kira mungkin Ibu bisa ceritakan hasil dari kunjungan rumah itu kira-kira seperti apa? Apa yang menjadi kendalanya di rumah kah mungkin? Atau mungkin dari orang tuanya? Mungkin bisa diceritakan Ibu. Baik Pak, eh, yang menjadi kendalanya ketika saya melakukan kunjungan rumah ke siswa tersebut, saya mendekatkan, setelah saya mendekatkan siswa dari hati ke hati, lalu kalau siswa itu tidak bisa merubah, kunjung ke rumah, lalu saya berbicara kepada kedua orang tua mereka supaya selalu memperhatikan anaknya untuk ke sekolah, datang ke sekolah dengan tepat waktu, begitu Pak. Wah, luar biasa Ibu ya. Pengorbanan Ibu, ya memang mungkin ini yang artinya Ibu memang sudah melakukan beberapa alternatif solusi dari masalah yang Ibu hadapi dengan kunjungan rumah, berdiskusi, terus Ya, sedikit ke model penguatan, masukan terhadap orang tua. Eh, Mungkin Ibu, kira-kira Ibu mungkin bisa ceritakan eh, apa yang Ibu akan lakukan setelah diskusi ini nanti selesai. coba ulang lagi pertanyaannya Oh Pak. ya, Ibu tadi kan ada beberapa hal itu yang sudah lakukan. Mungkin saya bertanya lagi, Ibu, selain kunjungan Ya, rumah, ya. mungkin Ibu ada hal lain lagi mungkin yang mau Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu, Ibu?
Ya, ya Pak, terima kasih banyak sekali Pak Engel. Selain kunjungan rumah tadi, yang berikutnya juga yang saya lakukan itu saya melaporkan kepada pimpinan. Setelah lapor ke pimpinan, ada juga guru BK yang menangani siswa tersebut. Setelah guru BK, langsung saya berkomunikasi dengan rekan sejawat saya yang rekan sejawat saya khususnya yang satu angkatan dengan saya yaitu di sekolah penggerak itu, lalu berkolaborasi baik kepala sekolah, guru BK dan saya dan juga dengan rekan CGP saya. Oke, Ibu. Mungkin ada lagi Ibu, ada hal lain lagi yang Ibu mau lakukan atau mungkin yang sudah pernah Ibu lakukan mungkin? Tidak Pak, hanya itu saja. Kalau sudah menyampaikan kepada pimpinan, ke guru BK sudah menangani, lalu kalau BK juga belum bisa, lalu kami berkolaborasi dengan rekan CGP itu tadi untuk bisa mengatasi atau menangani anak tersebut yang datang sekolahnya itu agak terlambat begitu Pak. Oh ya Ibu, mungkin ada hal yang saya petik Ibu, jadi mungkin Ibu sudah lakukan dan orang-orang yang dimintai bantuan dari tadi kepala sekolah, rekan sejawat, betul tuh Ibu ya? Iya, ya. Iya, tadi juga ada orang tua, Ibu sudah melakukan koordinasi dengan orang tua. Terus kira-kira Ibu kalau direntangkan dalam nilai Kak Ibu, dari 0 sampai 10 kira-kira. Oh, Ibu mau baik, di angka Pak. berapa? Perjuangan Ibu itu Ibu mau di angka berapa kira-kira Ibu? Baik Pak, terima kasih banyak. Dari rentangan angka itu saya memilih angka 7. Karena setelah coaching ini saya akan terus melakukan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti di atas itu tadi Pak, melakukan kunjungan rumah, kemudian mendekatkan diri dengan pimpinan, dengan BK dan juga dengan rekan CGP saya. Oke, Ibu, terima kasih ya. Jadi nanti dengan pimpinan rekan CGP, kira-kira dalam waktu dekat ini Ibu kira-kira mau lakukan apa dengan siswa itu Ibu? Siswa yang anak walinya Ibu yang terlambat ini. Kalau dia belum berubah Pak, nanti saya panggil secara lebih mendekatkan diri atau menganggap siswa itu seperti anak kandung saya sendiri, berbicara kira-kira sampai dia itu alasannya dia itu sering datang terlambat ke sekolah itu seperti apa. Mungkin dengan cara memberi Jaringan hancur halo. Halo. Iyo Pak. Jangan Pak, lanjut ya. Ya, lanjut. Oke, sabar Ibu, sabar supaya nanti saya enak potongnya. Saya enak potongnya. Oke, Iya. oke Ibu. Jadi tadi Ibu sudah ceritakan soal koordinasi dengan guru, dengan rekan sejawat. Kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang mau Ibu lakukan terhadap siswa yang yang sering datang terlambat itu Ibu kira-kira? Yang saya lakukan itu tadi Pak, kalau dia tidak bisa untuk rubah dia punya sikap, maka saya akan terus membimbing dia supaya siswa tersebut bisa berubah dari terlambat menjadi lebih cepat atau menjadi siswa yang lebih teladan dari dengan teman yang lainnya. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Oh Ibu, tidak terasa kita jadi sudah kurang lebih mau 15 menit ya Ibu ya kita diskusi. Kira-kira Ibu apa yang Ibu dapat dari sesi ini Ibu ya? Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Setelah saya membagi atau curhat tentang siswa saya yang terlambat itu tadi ke Pak, semoga dengan curhat yang saya begitu panjang lebar sampai waktu tidak terasa dapat membawa perubahan dalam
perilaku saya, mungkin saya kurang memperhatikan dengan baik tadi siswa itu atau orang tuanya. Yang saya harapkan dengan curhat ini dengan pas bentar, perasaan saya itu merasa lega. Ya begitu Pak. Oke, terima kasih Ibu. Jadi Ibu sudah berdiskusi, sudah melakukan refleksi. Puji Tuhan Ibu, mohon maaf itu saja yang bisa saya layani Ibu. Jadi harapannya itu Ibu tetap semangat dalam menjalankan tugas, jangan pernah bosan untuk mendidik anak-anak. Apapun rintangan Ibu tetap kerjakan. Jadi saya nanti minta apa namanya kan besok Minggu nih Ibu. Jadi Senin, Ya Selasa Pak. atau kapanpun Ibu, saya merindukan curhat dari Ibu. Saya minta nanti perkembangannya seperti apa dari siswa yang Ibu sudah didik, sudah bina dengan satu dua alternatif yang sudah Ibu lakukan. Mungkin itu saja dari saya Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih banyak atas Terima waktunya kasih Ibu. banyak. Baik, terima Oke kasih Ibu. banyak Pak. Selamat siang. Yo, selamat siang Ibu. Ya, Oke Ibu baik. Vera silakan. Ibu Ibu Vera Renner. silakan. Iya. Bagaimana ini? Kita selesaikan atau komentar memang? Kami punya tadi kan belum dikomen toh. Oh ya, nanti terakhir saja Ibu ya. Kalian, Sekalian saja. kalian, Atau oke? Oke sekalian ya, terakhir saja. Mumpung jaringan Iya, masih iya. bagus nih. Oke Ibu Iya, Justin. mantap. Lanjut sudah. Oke. Saya langsung saya Ibu Justin ya. baik. Iya Pak, ya. Halo, selamat sore Ibu Justin. Selamat sore Pak Engel. Yo, Apa Ibu. kabar Pak Yo, Engel? kabar baik Ibu. Bagaimana Ibu? Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik juga Pak. Eh, Ibu, saya bisa minta waktunya Kak untuk apa namanya? Saya ingin berdiskusi dengan Ibu Kak. Ya, silakan coba baik Bapak, coba Bapak ceritakan saja apa yang Bapak mau ceritakan ke saya. Yo, tapi mohon maaf sebelumnya Ibu sudah mengganggu waktunya. Jadi Ibu, saya ini ada persoalan. Bukan soal masalah rumah tangga, tetapi masalah pembelajaran di sekolah Ibu. Ya, Yang Pak. menjadi kebingungan saya di sekolah ini Ibu, antara apa namanya dalam proses pembelajaran dengan hasil itu tidak sebanding Ibu. Jadi yang saya lihat di kelasnya itu aktif saat proses pembelajaran, tetapi saat dikasih ujian sumatif, jadi yang aktif ini malah mendapat nilai yang jelek lah begitu. Jadi di bawah standar KKM Ibu. Jadi seperti itu masalahnya Ibu. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya, Lalu kira-kira menurut Bapak itu apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Pak? Oke, mungkin yang bisa menyebabkan hal itu terjadi mungkin kualitas soalnya Ibu ya. Mungkin terlalu hot kah? Atau mungkin kondisi siswanya di rumah. Karena kan setelah pulang sekolah ini memang 80% itu mereka tinggal di keluarga. Jadi seperti itu. Mungkin artinya proses di sekolah, setelah pulang sekolah mereka tidak belajar lagi sehingga pada ujian sumatifnya itu kan tidak maksimal lah begitu Ibu. Mungkin itu salah satunya. Oh, begitu ya, Pak. Apakah ada hal lain lagi selain hal tersebut yang sudah Bapak ceritakan? Mungkin hal lain Ibu, mungkin dari saya secara pribadi ya mungkin Ibu, atau mungkin situasi konflik batin yang terkadang mempengaruhi psikologi siswa sehingga saat melakukan ujian itu mereka tidak tenang begitu, tidak nyaman Ibu. Mungkin itu Ibu ya. Begitu. Oh, begitu ya, Pak. Apakah Ya. Bapak yakin hanya hal itu saja yang menyebabkan masalah Bapak itu terjadi? Memang ada banyak hal Ibu, dari segi gurunya, siswanya, mungkin lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kualitas belajar sampai siswa itu tidak bisa mengerjakan soal ujian Ibu. Oke, baik Pak. Begitu ya Pak. Ya, betul, Kira-kira
menurut Bapak itu bagaimana cara dapat mengatasi masalah tersebut? Cara saya untuk mengatasi masalah itu Ibu, mungkin saya nanti melakukan kayak model angket lah begitu Ibu. Angket atau mungkin sejenis refleksi kah begitu, supaya nanti bisa memberikan feedback terhadap saya sebagai gurunya. Mungkin dari segi tidak kesesuaian materi kah mungkin, atau kualitas soalnya mungkin seperti itu yang terlalu hot yang seperti saya sampaikan tadi Ibu, atau mungkin ada hal lain, mungkin nanti saya akan melakukan kayak model angket lah dengan peserta didik lah. Oh, baik sekali Pak. Kalau begitu, kira-kira Bapak berada di rentangan berapa nih Pak? Dari skala 0 sampai 100. Oke, jadi untuk skala, kalau ditanyakan skala 0 sampai 100, sampai 10 atau 100 tadi Ibu ya? Iya Pak, iya. Dari rentangan itu tadi, dari skalanya itu dari 0 sampai 100. Kira-kira Bapak memilih rentangan nilainya itu di angka berapa ya Bapak? Ya, untuk kasusnya Ibu, jadi untuk kasusnya itu rentangan nilainya itu saya posisinya di angka 50 Ibu. Kenapa saya memilih 50? Karena situasinya memang kayak model kalau terlalu mencekam, terlalu ekstrim. Jadi situasinya itu kayak model kekecewaan itu kan muncul di dalam hati saya ketika saya sudah mendesain pembelajaran, sudah bagus prosesnya, padahal sumatifnya tidak bagus. Tapi untuk harapan saya Ibu, mungkin saya kalau 100 terlalu muluk lah, karena ini kan butuh proses Ibu. Mungkin saya nanti ke angka 75 atau 80 lah. Minimal ada kesesuaian. Kenapa saya pilih angka itu? Minimal ada kesesuaian kah antara prosesnya, semangat mereka saat melakukan proses pembelajaran sampai pada ujian sumatifnya Ibu. Mungkin itu yang saya sampaikan Ibu. Wah, seru sekali ya Pak. Ya, Tak Ibu. terasa perbincangan kita sampai tidak kerasa waktunya begini Pak. Iya Bu, ya betul Ibu. Yang terakhir ini Pak, apa yang bisa Bapak petik dari percakapan kita ini tadi Pak? Oke, terima kasih Ibu. Setelah saya melakukan diskusi dengan Ibu, puji Tuhan Ibu, saya sudah sedikit mendapat masukan Ibu, masukan yang saya tidak sempat pikirkan selama ini. Ada beberapa hal tadi, artinya soal HOTS. Terkadang kan soal ini menurut kita ringan, menurut kita lots, tetapi menurut siswanya HOTS. Jadi itu yang saya tidak sempat pikirkan selama ini. Dan terima kasih Ibu untuk pertanyaannya yang begitu tajam sehingga saya boleh berpikir. Pada sore hari ini juga siang hari ini saya boleh mendapat beberapa solusi Ibu dari kasus yang saya terima ini, yang saya alami ini. Ada beberapa solusi dan puji Tuhan nanti saya akan berjuanglah semaksimal mungkin, karena memang barang ini tidak bisa kita harapkan kesalahan itu hanya ada di guru kah atau di siswa kah. Memang ada banyak elemen Ibu. Jadi terima kasih atas beberapa pertanyaannya Ibu yang dapat membangkitkan semangat saya untuk tetap mendidik, untuk tetap mencari jalan keluar terhadap peserta didik yang mengalami masalah tadi Ibu. Mungkin itu yang saya dapat Ibu dari sesi ini. Oke Pak Ertus, semangat ya, dan Ya, salam terima kasih Ibu. serta didiknya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat Terima kasih siang. atas waktunya Ibu. Iya Pak. Ya, Ibu Vera dengan Ibu Rainer bagaimana? Luar biasa. Macamnya Oke. kita ini tidak perlu latihan, langsung rekam begini, langsung jadi. Mantap, Begitukah? mantap, mantap, Bal- mantap. Mantap Pak, nikah mantap kata Inces. Mantap, mantap tahun, mantap tahun. Ya, Ya, jadi untuk mungkin memang ke model kemarin Ibu, kalau saya sendiri itu kayak model menyampaikan pertanyaan berbobot itu kan memang butuh latihan Ibu, tidak bisa 1-2 kali.
Terus dengan berbagai kesibukan saya lihat Ibu Justin mana dorong suami kah ke sebelah itu atau anak, saya juga tidak tahu. Iya, dia punya suami Iya. hanya muncul kepalanya sudah. Itu yang baju Mana biru saya tuh tidak Kak. marah. Iya Pak Engelbertus, mana saya tidak Suami. marah. Saya Dorongan bicara. suami. Dia datang Mungkin terus karena dengar suaranya Pak mengganggu. Ertu, suaminya langsung Dia bangun. mengganggu. Tidak, dia mengganggu cari ya apa token listrik ini Kak. Iya, jadi karena jadinya salah satu aspek apa namanya apa sudah itu Ibu bahasa Inggrisnya yang menghadirkan penuh itu. Artinya kan nanti kompetensi Full itu mind, nanti full. mindful Mindful. mindfulness itu kan nanti kan tidak muncul di situ jadinya. Jadi yang harus hadir penuh itu kan Bukan coachnya. untuk Itu full Pak, full suami hadir di sebelah itu full sekali. dia mendampingi istri, Iya, suami iya. yang baik. Iya, luar biasa Ibu. Tapi Iya, sampai jangan mengganggu itu tersinggung. kan luar biasa juga. Setelah dia dampingi dia ganggu lagi. Telek, kita mesti main Pak, telek, Mohon maaf Pak Engelbertus, itu bukan untuk tersinggung, mohon maaf ya. Tidak le, aman le. Tidak. Santai. Santai saja. Dipotong sebentar, tuh dipotong. Tidak, itu sedikit satu dua hal lah. Jadi seperti itulah. Jadi kita ini rekam baru 46 menit. Nanti Jadi tinggal harusnya saya juga tidak tahu harusnya berapa. Pada prinsipnya kita sudah melakukan coaching, ya. sudah memberikan penilaian. Jadi walaupun dalam posisi kelakar kan itulah, dan memang harus seperti itulah saya rasa, tidak harus kita tegangkan. Iya, jangan terlalu serius lah. Iya. Serius. Kalaupun nanti Ibu Fasil mengatakan seperti itu, misalkan begini, ya mohon maaf lah Ibu Fasil, kami dari kelompok 4 ya? Atau kelompok berapa kita nih? Iya, kelompok 4 karena kita 4 orang. Iya, kita kelompok 4. Sementara kelompoknya hanya 3, masa kita kelompok 4? Karena 3 saja kan 3, 6. Kita kelompok 3 lah. Biar. Kita Bapak Ahmad. Kita Bapak Ahmad, dia lamar masuk di sini Kak. Kita tolak, kita terima Pak Engel. Gaya lambat itu. Saya lambat. Kakak gaya lambat. Maksud saya kemarin itu, saya hobi terakhir Ibu. Setelah semuanya dapat, saya terakhir. Saya hobinya begitu. Begitu. Saya pikir ada yang Kalau saya kurang terima itu karena itu belum pernah kelompok dengan saya. Kalau yang lain Nah, ya. saya terima kemarin itu karena yang lain sudah pernah kelompok sama semua. Adong Keren, mulai sudah. Belum Saya mau apa-apa ya. Lelon bayang lagu dari di Ahmad. rayu. Tidak, saya juga bingung Kak. Kamu bertiga ini kan satu daratan dari sebelah. Kenapa masih pilih yang itu terus? Oh Tidak, tidak, Kak. maksud Kami kami kita pengen nyari kami Kak. buat ini video Ah. langsung itu video tidak pakai daring tidak begini. pakai Tidak pakai jaringan. Oh, Hemat begitu. pulsa pe. Yoho Oh. boga den. Saya kurang Oh, talo tema tidak pulsa. apa-apa lah. Sabar Sabarna. Oke, nanti berarti barang ini kita apa toh? Kita apa namanya? Kita edit lagi atau nanti kita kasih yang asli saja? Karena kan tadi kita sudah kasih sedikit tangkapan ya toh? Ada beberapa Iya. masukan Iya. tadi seperti itu. Nanti Kasih paling asli sudah Pak Guru. yang asli Kasih saja. asli. Ha, Ya, yang asli. saja. Tinggal ganda so di tetong, gak potong, masukkan Potong, feedback nah, terakhir. masukkan Feedback iya. yang asli dari yang belum ini tadi sampaikan feedback tadi toh. Oh ya. Berarti sekarang Ah. kasih feedback sudah kan? Dengan Pak Engel tadi belum Sekarang- dikasih apa Iya, ha. Oh ya. Kasih Oke. feedback dulu olong Ite dengan Ibu Justin, setelah itu kami dua Ibu Ren untuk Ite punya penampilan dengan Ibu Justin. Begitu Oke. Atau? Ya oke. Jadi untuk feedbacknya terkait dengan yang sudah dilakukan coaching antara Ibu Ren dan Ibu Vera, kamera buka kah? Supaya enak omong. Jadi silau terlalu itu lampu das ya, kepala itu. jadi untuk penampilan sudah mantap, sudah oke. Saya memberikan apresiasi terhadap perjuangan teman-teman. Jadi memang tidak terlepas dari satu dua kekurangan. Saya rasa kita merasakan itu. Kita merasakan mungkin terkait dari alurnya atau mungkin dari segi pertanyaannya. Terus mimik kita seperti yang saya sampaikan awal tadi, ya memang begitu sudah karena kita masih tahap latihan.
untuk saya jadi tidak ada manusia yang sempurna, Sempurna. terus tak ada gading yang tak retak Ibu. Jadi untuk hal-hal itu tadi, model pertanyaan, bahasa tubuh, memang tadi yang saya lihat belum maksimal lah. Betul, mereka lebat. Belum seperti teman itu, belum seperti teman mungkin karena kita dalam jaringan daring, jadi tidak terlalu nampak. Mungkin kalau bertemu luring mungkin ya agak beda lah ceritanya. Dengan mungkin ada Relate. situasi di rumah agak beda, apalagi mungkin ada dedek bayi mengganggu dari belakang jadi terganggu lah konsentrasi. Mungkin itu Ibu. Kurang dan lebih mohon maaf, tak ada gading yang tak retak. Saya mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan Ibu. Saya kembalikan Ibu. Mungkin Ya, terima Atul, kasih. Ibu Justin Lang, mungkin ada tambahan? oh iya, tambahan baru kami kasih Ya, feedback balik. Ya. Yuk, yuk. baik, ya baik. Terima kasih dari percakapan yang sudah kita jalankan bersama tadi. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Engel tadi, tak ada manusia yang sempurna. Karena ini tadi tahap latihan, kan mungkin ini hanya 2 kali saja, tetapi cukup baiklah, cukup baik. Maksudnya walaupun kita ini daring, tapi ada maknanya juga ada untuk diri kita sendiri, di mana kita sudah mempersiapkan batin dan hati kita untuk saling membagi, saling curhat, sehingga beban yang ada di dalam diri kita masing-masing itu dapat dilegakan. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Mungkin feedback dari Ibu Ren dan Ibu Vera terkait penampilan yang Dua. kedua tadi Ibu ya. Oke, silakan Ibu. Ya, Ibu Ren, silakan. Iya, baik, untuk Pak Engel dengan Ibu Justin, tadi saya lihat itu, Pak Engel tadi sudah hadir secara penuh dengan coachingnya Ibu Justin, begitu juga dengan Ibu Justin tadi sudah hadir secara penuh untuk mendengarkan Pak Engel punya permasalahan, walaupun kita tadi masih jauh dari kesempurnaan, setidaknya kita sudah berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan tadi. Itu saja Pak. Oke Ibu Vera, silakan Praksidis. Ya, baik. Terima kasih. Untuk Pak Engel dengan Ibu Justin dengan 2 peran, baik itu sebagai coach maupun sebagai coachee, juga sebaliknya ketika bertukar peran sudah sangat bagus, luar biasa. Bagusnya itu di yang pertama itu suaranya lebih nyaring dari latihan. Jadi nampak sekali prosesnya itu sudah bagus, mengalir dengan baik karena semangat dari Ibu Justin juga suaranya lantang sekali. Kemudian Pak Engel dengan caranya, bagaimana caranya supaya bisa masuk menyampaikan pertanyaannya itu bagus sekali supaya dimengerti oleh Ibu Justin, sehingga Ibu Justin juga menyampaikannya berapi-api. Mungkin ini masukan yang sangat penampilan yang sangat bagus, perlu ditingkatkan. Kemudian ketika bertukar peran juga sama, soal mimik wajah itu tadi saya pikir sama. Terlihat agak tegang meskipun niatnya mau tertawa, tapi karena mungkin pikir pertanyaan atau bagaimana pertanyaan selanjutnya atau jawaban selanjutnya seperti itu. Ya, secara keseluruhan bagus. Kami 2 Ibu Ren juga kami rasa bagus. Kami puji sendiri bagus. Ya. Ya, penampilan oke, terlalu mantap. Jadi untuk sesi ini cukup ya. Kita off-kan rekamannya. Ya, nanti tinggal kita mungkin sebentar Tinggalkan diskusi sebentar lepas ya. lah. Oke.